Sekeluarga rayakan ultah pelakor suamiku. Aku malah dikurung di garasi. Tak disangka kiamat hujan datang. Aku ditinggal mati di garasi. Saat ku buka mata, aku lahir lagi sebelum hujan. Diam-diam menimbun. Tinggal nyaman di apartemen atas. Melihat keluarga mantan susah di banjir. Cahaya putih melintas. Aku terlahir lagi di hari ultah Liuruyan. Rasa sesak tenggelam masih terasa. Aku menatap lurus. Emeo Bufan yang jijik. Lihat apa? Siapa suruh kau datang? Hari ini ultah Yanyan. Jangan bikin masalah. Aku menahan benci dan tersenyum. Ultah Yanyan, sebagai kakak ipar, tentu aku datang memberi selamat. Jangan pura-pura, cepat pulang. Jangan bikin malu. Aku menahan amarah. Lalu buru-buru menunduk. Jangan marah. Aku pergi sekarang. Temani Yanyan saja. Emeo Bufan menatapku heran. Tak menyangka reaksiku begini di kehidupan lalu. Aku lihat foto mesra dia dan Liuruyan di medsos tertulis. Yang dirindu pasti berbalas. Demi ultah Liuruyan, Emeo Bufan menyewa satu aula dan mengajak mertuaku. Dulu aku langsung datang, menampar Liuruyan dan memakinya, tapi Emeo Bufan mengurungku di garasi villa. Mertuaku merasa aku memalukan. Mereka tak mau melepaskanku. Sekeluarga bahagia mengajak Liuruyan keluar negeri. Setelah mereka pergi, hujan deras turun. Banjir menelan seluruh villa. Aku tenggelam hidup-hidup di garasi. Aku berbalik dan pergi. Nada Emeo Bufan tiba-tiba melunak. Yanyan sebentar lagi ambil alih usaha teh tang. Kami cuma bahas bisnis. Jangan salah paham. Aku paham. Masuklah. Jangan bikin Yanyan menunggu. Aku pulang naik MRT. Aku berpura-pura sangat kasihan, sampai para tamu tak tahan melihatnya. Emeo Bufan pun mulai malu. Dia mentransfer uang kepadaku. Lalu berbisik, pergi beli mobil sendiri. Jangan bikin aku malu lagi. Ini pertama kalinya dia begitu murah hati. Memang harga dirinya paling penting. Sejak kami menikah, mertuaku mengira aku mengincar hartanya. Mereka selalu waspada padaku. Padahal ada beberapa mobil di rumah, tapi tak pernah boleh kupakai. Hidupku di rumah itu seperti pembantu. Setelah pergi, Emeo Bufan dan mertuaku memanjakan Liuruyan. Mereka sangat bahagia. Hanya aku yang tahu ini kebahagiaan terakhir mereka. Aku tidak pulang, langsung ke apartemenku. Dulu orang tuaku takut aku ditindas mertua, jadi mereka membelikanku apartemen di lantai paling atas dengan teras besar. Lantai atas panas dan dingin ekstrem, hampir tak ada penghuni. Aku pindah sendiri ke sana, seolah menguasai satu lantai penuh. Aku merapikan apartemen seadanya, menyisakan satu kamar untuk tidur, sisanya untuk menimbun barang. Aku transfer 50.000 yuan ke orang tua. Rumah mereka tepat di bawahku. Tak akan kena banjir, asal stok makanan cukup, aman. Keesokan paginya, aku membeli mobil bekas termurah. Lalu ke pasar bahan bangunan, menyewa 2 tim renovasi. Satu tim memasang kanopi anti bocor di teras. Tim satunya memperkuat pintu dan jendela. Kedua tim bekerja bersamaan. Sehari selesai semua. 300.000 yuan dari Emeo Bufan jelas tak cukup. Aku harus mencari barang untuk dijual. Saat apartemen masih direnovasi, aku pulang ke villa. Namun kulihat Liuruyan sedang akrab mengobrol dengan mertuaku. Mereka tertawa bahagia. Saat melihatku pulang, senyum ayah mertua langsung hilang. Ternyata kau masih tahu jalan pulang? Ibu mertua juga cemberut. Semalaman tak pulang, entah keluyuran kemana. Sebelum aku bicara, Liuruyan langsung menyela. Kakak pasti ada urusan penting. Paman dan bibi jangan marah. Kalau kakak sibuk, aku bisa bantu mengerjakan bagiannya. Yanyan memang pengertian. Andai kau jadi menantu kami. Menyesal dulu membiarkan Miao Bingbing menikah masuk. Paman dan bibi bagiku sama seperti orang tua kandungku. Aku memaksa keluar 2 tetes air mata. Semua ini salahku. Tak bisa memberi cucu untuk keluarga ini. Yanyan, tinggallah di sini beberapa hari. Temani ayah dan ibu. Aku memang menantu yang tak berguna. Liuruyan sangat terkejut melihat reaksiku. Tapi segera kembali berpura-pura manis. Kalau begitu, aku akan tinggal beberapa hari. Aku juga ingin menemani mereka. Ibu mertua masih memandangku jijik.
Akhirnya kau sedikit sadar diri. Aku tak sempat terus berakting dengan mereka. Aku cepat masuk ruang ganti, mengambil lebih dari 50 jam tangan mewah Emeo Bufan, lalu memakai barang palsu untuk menggantinya di tempat semula. Barang-barang itu kujual hampir 2 juta yuan. Kini aku bisa menimbun dengan puas. Aku menghubungi pekerja, memasang penyaring air dan genset di apartemen, lalu menurunkan solar setahun penuh dan memesan tangki air raksasa dan beberapa freezer besar. Malam harinya, aku wa Emeo Bufan, ibuku sakit. Aku harus merawatnya. Beberapa hari ini tak pulang. Sekarang Liu Ruyan ada di rumah. Emeo Bufan malah senang aku pergi. Pas sekali dia tak akan curiga. Aku langsung ke supermarket grosir. 1000 dus air minum, 500 karung beras dan tepung, 200 jin sapi, kambing, babi, ayam, bumbu dan sayur kering, biskuit dan kornet kaleng, 200 dus mie instan, mihun pedas favoritku, caker pedas, 100 dus camilan dan minuman. Nasi instan dan hotpot instan juga wajib. Kalau tak bisa masak, ini masih bisa mengenyangkan, tisu dan pembalut. Ratusan dus kebutuhan harian. Untuk berjaga-jaga, aku juga beli tongkat untuk bela diri. Saat kiamat, manusia paling mengerikan. Lalu aku ke apotik, membeli obat dan vitamin. Juga banyak baju dan selimut tebal untuk melawan dingin. Total 3 truk penuh barang. Untung kanopi sudah siap. Teras tertutup rapat. Cukup luas untuk menyimpan barang. Baru selesai beres-beres, hujan mulai turun. Aku melihat jam, besok hari pertama kiamat. Aku segera kembali ke villa, ayah mertua kembali meremehkanku. Ternyata kau masih pulang. Aku tersenyum canggung lalu naik. Saat mereka makan di bawah, aku diam-diam pasang CCTV. Lalu langsung tidur. Saat bangun, hujan deras sudah turun. 3 hari hujan ekstrem, membuat drainase villa lumpuh. Air di kompleks sudah 1,5 meter. Pelayan biasa beli bahan segar tiap hari. Jadi stok makanan sangat sedikit. Hujan masih deras. Hari ini pelayan pulang terlambat. Ibu mertua merebut tas belanja. Kenapa cuma beli sayur jelek? Dagingnya juga tak segar. Kerjamu bagaimana? Pelayan itu sangat sedih. Hari ini banyak orang berebut barang. Yang segar sudah habis. Apa yang direbut orang-orang itu? Cuma hujan, kok takut begini? Apa kita juga perlu stok makanan? Dasar orang kampung. Tak tahu etika? Semua tetangga di sini orang terpandang. Siapa yang berebut sayur? Baginya, gengsi nomor 1. Tapi sebentar lagi tak bisa bergengsi lagi. Air banjir sangat kotor. Orang yang daya tahannya lemah. Bisa langsung terinfeksi. Hari ini pelayan menerobos banjir. Kakinya mulai ruam merah. Ibu mertua langsung berteriak. Pelayan itu menular. Usir dia keluar. Perbuatannya membuat semua pelayan kecewa. Aku tinggal memprovokasi sedikit. Malam itu, pelayan lain ikut pergi. Ayah mertua marah besar. Pergi saja kalau mau. Masih banyak yang mau kerja. Dasar tak tahu balas budi. Tapi kalau mereka pergi, siapa beli bahan makanan? Liu Ruyan langsung cari muka. Biar aku saja. Bibi mau makan apa? Emeo Bufan tentu tak rela. Hujannya begitu deras, bagaimana kalau kau celaka? Asal paman dan bibi senang, aku tak masalah. Ayah mertua melirikku yang sedang menonton. Miao Bingbing, bengong apa? Kau dinikahi untuk kerja, bukan nonton. Biar aku yang pergi. Aku akan beli semua kebutuhan. Melihatku patuh, mereka sangat puas. Cepat pergi sana. Aku memakai jas hujan, lalu menatap keluarga Emeo terakhir kali. Aku hampir tak bisa menahan senyum. Aku berkata, tunggu aku pulang ya. Lalu segera pergi. Air di jalan setinggi lutut. Aku menyetir 2 jam di tengah hujan. Akhirnya tiba di apartemen. Aku berendam air hangat. Menghilangkan semua sial. Setelah mandi, aku memasak steak dan salmon. Lalu makan kenyang. Untuk mengisi waktu saat kiamat, aku juga membeli beberapa tablet dan laptop, mengunduh novel dan drama, serta animasi favoritku. Dengan semua ini, aku tak takut susah tidur lagi. Aku membuka CCTV villa. Ibu mertua melihat aku belum pulang, lalu terus menelepon. Untung ponselku sudah mati. Miao Bingbing pergi kemana?
tak angkat telepon. Wah juga tadi balas. Ibu mertua marah dan membanting ponsel. Liu Ruyan tak bisa menyembunyikan senyumnya. Mungkin hujannya terlalu deras, dia kena masalah. Percuma, lebih baik dia jangan pulang lagi. Bibi, jangan marah. Lupakan dulu itu, biar aku masak. Liu Ruyan memasak beberapa hidangan. Mereka makan seadanya, sedangkan aku menikmati dessert dan teh susu hangat. Sangat nyaman. Hari kelima hujan deras, jalanan sudah tenggelam. Air naik lebih dari 1 meter. Keluarga Emeo Bufan bangun tidur dan melihat lantai 1 kebanjiran. Perabot mahal pun terendam. Ibu mertua berteriak dari tangga. Sofaku, bagaimana kalau rusak? Lalu dia teringat padaku. Miao Bingbing, di mana kau? Cepat pindahkan barang. Emeo Bufan mulai kesal. Sudahlah, dia belum pulang. Dasar Miao Bingbing. Aku tahu dia tak becus. Kenapa dulu dinikahkan dengannya? Andai kau dengan Yanyan sejak dulu. Percuma bicara sekarang. Cepat ambil makanan dari kulkas. Kalau tidak mau makan apa, tutup semua celah pintu dulu, atau rumah ini habis. Ayah mertua sebagai kepala keluarga tak mau turun ke air. Ibu mertua dan Emeo Bufan turun duluan. Liu Ruyan malah diam. Paman, aku hubungi ayahku dulu. Suruh dia menolong kita. Baik, cepat, hubungi kenalanmu. Kita harus segera pergi. Liu Ruyan berbalik sambil memegang ponsel. Aku melihat lewat CCTV. Dia bahkan tak menelepon, tapi beberapa detik kemudian pura-pura tersambung. Ayah, di sini banjir besar. Cepat kirim pesawat jemput kami. Tak ada suara dari sana, tapi Liu Ruyan terus berakting. Baik, aku kirim alamatnya. Cepat kirim orang ya. Setelah menutup telepon, dia tampak gembira. Ayahku bilang luar negeri aman, tapi pesawat sulit dicari. Begitu ada, kami dijemput duluan. Emeo Bufan menatapnya penuh cinta. Terima kasih atas semuanya. Ibu mertua menggenggam tangan Liu Ruyan. Tenang, setelah banjir surut, aku akan suruh Fan Fan menceraikan Miao Bingbing dan menikahimu. Kini, Liu Ruyan jadi harapan mereka. Keluarga Emeo sangat memanjakannya. Hanya aku yang tahu harapan mereka hanyalah kebohongan. Air terus masuk ke villa. Ruang tamu sudah setengah meter. Ayah mertua mendorong istrinya. Cepat masak. Sudah jam berapa ini? Dapur sudah kebanjiran. Masak di mana? Kompornya masih bisa dipakai. Cepat, aku lapar. Ibu mertua menatap Emeo Bufan, tapi dia tak membelanya. Hujan terus berhari-hari. Suhu turun drastis. Liu Ruyan menggigil kedinginan. Kak Fen, aku kedinginan. Boleh pinjam baju Bingbing? Emeo Bufan langsung membawanya ke ruang ganti. Di lemariku hanya tersisa 1 jaket. Liu Ruyan langsung memakainya, lalu menyentuh sesuatu di saku. Itu pisau kecil yang sengaja kutaruh. Liu Ruyan tak curiga dan memasukkannya kembali. Aku asyik melihat CCTV, tiba-tiba gelap. Listrik padam, aku segera bergerak, menutup semua tirai, lalu menyalakan genset di teras. Tak lupa mengunci pintu ke atap. Baru tenang lanjut menonton. Kaki ibu mertua terendam air. Setelah lama, makanan akhirnya siap, tapi kakinya mulai gatal saat hendak mandi. Ternyata air mati. Ibu mertua langsung putus asa, terus memakiku. Bukannya memaki orang yang menyuruhnya masak. Semua gara-gara Miao Bingbing. Kalau dia di rumah, bukan aku yang masak. Dia menangis sambil memaki, tapi tak ada yang peduli. 3 orang lainnya melahap 2 piring makanan. Tak menyisakan sedikit pun untuknya. Kini listrik dan air mati. Mereka tak bisa apa-apa. Akhirnya tidur saja. Semalaman, air naik sampai lantai 2. Emeo Bufan dan Liu Ruyan bangun dan melihat sekitar ranjang jati lautan. Mereka gemetar ketakutan. Kak Fen, bagaimana? Ayo ke lantai 3. Airnya kotor. Lewat mana? Bagaimanapun Emeo Bufan masih berharap ayah Liu menolong. Dia pun turun ke air duluan. Aku gendong kamu. Mertua juga naik menerobos air. Lantai 3 cuma loteng sempit. Mereka duduk bingung di lantai. Tak ada yang bicara duluan. Emeo Bufan mulai mencari-cari. Setelah lama, dia hanya menemukan sisa makanan kucing yang kupakai memberi kucing liar. Liu Ruyan langsung menolak. Makanan kucing begini menjijikkan banget. Mana mungkin manusia makan itu? Ayah mertua pun mengunyah sisa semangka.
selama belum benar-benar kelaparan. Siapa mau makan kucing? Aku melihat mereka lewat CCTV. Lebih seru dari sinetron. Sampai sekarang, mereka masih yakin akan diselamatkan. Saatnya menghancurkan mimpi itu. Malam hari Emeo Bufan rebahan. Tak bisa tidur. Ponselnya bergetar. Dia membuka WeChat dan menerima file dariku. Dia membukanya dengan heran setelah melihat isinya. Dia langsung murka melihat Liu Ruyan yang tidur. Dia langsung menendangnya. Dulu aku tak paham kenapa gadis kaya seperti Liu Ruyan begitu menjilat keluarga Emeo. Setelah ku suruh orang menyelidik, baru tahu perusahaan keluarga Liu di luar negeri sudah bangkrut. Sedangkan yang diincar Emeo Bufan adalah harta keluarga Liu. Liu Ruyan menjerit dan bangun sambil memegangi perutnya. Kau gila ya? Dasar, keluargamu bangkrut kan? Ayahmu cuma satpam sekarang. Satpam apaan? Fan, kenapa pukul Yanyan? Bangkrut apanya? Ayahku akan kirim pesawat. Emeo Bufan menyerahkan ponselnya. Mertua membaca berkas itu, langsung meledak marah. Berani-beraninya kau menipu kami. Mimpi indah pun hancur. 3 orang itu murka. Ibu mertua langsung maju, menampar Liu Ruyan berkali-kali. Liu Ruyan tak berpura-pura lagi. Siapa suruh kalian bodoh? Kalian bilang Bingbing mengincar harta? Padahal kalian yang haus uang. Tatapan Emeo Bufan jadi ganas. Dia mencekik leher Liu Ruyan. Saat dia hampir kehabisan napas, dia mengeluarkan pisau kecil dan menusuk lengan Emeo Bufan. Emeo Bufan kesakitan lalu melepasnya. Tapi Liu Ruyan kalah jumlah. Dia dipaksa mundur ke teras, lalu kehilangan keseimbangan dan jatuh dari teras. Meronta sebentar lalu tenggelam. Rasain, mertua merasa puas namun segera sadar situasinya. Kini makanan tersisa cuma sebungkus pakan kucing. Ibu mertua langsung mengambilnya, tapi ayah mertua merebutnya. Aku kepala keluarga, aku yang makan dulu. Emeo Bufan menepisnya. Ini peninggalan istriku, aku yang makan dulu. Dasar anak durhaka. Ayah dan anak itu berkelahi. Tiba-tiba ayah mertua sesat dan roboh ke lantai. Tapi Emeo Bufan tak peduli, dia langsung menyuap pakan kucing. Ibu mertua ketakutan dan terdiam. Di sisi lain CCTV, aku sambil ngemil, sambil melihat mereka saling gigit. Tapi aku mulai bosan. Sejak hari itu aku tak lihat CCTV lagi, karena apapun yang mereka lakukan, akhirnya tetap mati. Hujan deras itu berlangsung 3 bulan, hingga suatu sore. Hujan berhenti, banjir surut. Sesuai dugaanku, tim penyelamat di dekat villa menemukan mayat 4 orang itu. Aku membawa dokumen untuk mengurus akta kematian mereka. Karena aku belum bercerai, aku bisa mewarisi semua hartanya. Aku segera menjual perusahaan dan villa, seketika jadi wanita kaya. Lalu, aku pindah ke apartemen mewah bersama orang tuaku. Hidup baru dimulai. Ayahku masih di belakang,